Halo semuanya, welcome back to Through Their Perspective episode 5 with Ramen and Sasa, where we seek and talk about different perspectives from our surroundings. So, jadi kita kayaknya kenalan dulu kali ya sama TTP. Gue bakal jelasin sedikit tentang TTP. Jadi, TTP adalah program dari Seek and Talk, di mana kita tuh pengen kayak mendengarkan berbagai macam opini atau perspektif setiap individu, terus kita bakal share juga ke orang lain. Jadi tuh biar kita bisa juga memberikan insight dan pandangan baru pada orang lain terhadap suatu topik ataupun masalah tertentu. Gitu. Jadi siapa tahu ada yang belum kenal TTP itu apa gitu. Jadi gue jelasin tadi. Jadi kalau misalnya di TTP sebelumnya itu kita tuh ngebahas tentang how well you know yourself atau seberapa kenalnya lo sama diri lo sendiri. Nah, kalau misalnya di episode ini, episode 5, kita tuh bakal ngebahas tentang New Year, New Journey. Jadi tahun baru, perjalanan baru gitu kan. Karena kan kita udah di penghujung tahun ya, udah tahun 2022 tuh kurang dari seminggu gitu. Terus juga besok udah Christmas, jadi kita bahas deh tentang gimana perjalanan di tahun ini sama plan tahun depan seperti apa. Dan yang pastinya gue sama Sasa nggak sendirian karena kayak nggak asik gitu kan, cuman berdua doang gue sama Sasa yang ngomong. Bener nggak Isa? Kita nggak sendirian di hari ini. Betul banget. Di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Revina dan Rifat. Halo Revina dan Rifat. Hai. Apa kabar nih? Coba dari siapa dulu nih yang mau ngomong apa kabar? Mungkin gue dulu. Kabarnya baik, lagi happy banget juga sekarang. Gimana? Alhamdulillah ya. Gimana kalau Rifat tuh? Ditanyain tuh Rifat tuh. Kalau gue alhamdulillah ya berjalan lancar di tahun 2021 dan gue baru kelar magang dan bakal sibuk sama laporan serta sidang-sidang. Oke. Kalau Revina nih sibuk apa nih kalau Revina nih? Masih magang, terus ada organisasi juga, sama sibuk bucin, bisa nggak sibuk bucin? Bisa, itu juga masuk kesibukan ya, itu kan seharian gitu ya. Masuk. Boleh. Gitu deh. Itu kan paling sibuk ya kalau bucin itu ya. Betul banget, nguras ya. Nggak ada yang happy gitu kan. Oke deh, keren. Semoga kesibukannya tetap lancar ya semua ya. Oke. Buat Revina sama Rifat mungkin kita langsung mulai aja kali ya ke pertanyaan dan diskusi kita kali ini kali ya. Siap nggak nih? Cepok. Siap nggak? Siap. Oke. Kita mulai dari bahas tahun ini dulu ya sebelum kita masuk ke resolusi tahun 2022 kali ya. Oke. Yang pertama, menurut kalian, apakah ada tantangan dalam mencapai goals kalian di tahun 2021? Dilihat dari situasi yang tidak menentu nih kayak PPKM, angka positif COVID yang turun naik, sampai ada virus baru yang simpang siur gitu beritanya. Apa sih tantangannya buat kalian? Mungkin dari Rifat dulu kali ya. Oke, tantangan untuk tahun 2021 pastinya banyak sih. Dimana kalau misalnya dari perkuliahan ya pasti udah jelas siapa sih yang PW gitu belajarnya online kayak gini, masuk enggak ke otak pelajarannya. Terus kalau misalnya kebetulan gue juga kepala departemen di organisasi kampus gue di tingkat prodi, dan ya ujiannya cobaannya banyak banget karena departemen yang baru juga. Dan untuk kehidupan gue sendiri untuk tahun ini ya gue kehilangan salah satu orang yang berarti buat hidup gue, itu bokap gue. Habis itu dalam 2 bulan ini gue juga udah kehilangan 2 teman gue dengan ya
permasalahan kecelakaan seperti itu. Jadi ya kalau dibilang ada tantangan banyak sih tiap tahunnya pasti. Itu berat ya berarti ya. Tapi tetap loh harus semangat ya Rifat ya. Apapun itu yang bikin sedih, apapun itu yang bikin kita ngerasa down, tetap kita harus semangat ya. Kan karena masih ada tahun-tahun selanjutnya nih kita menjalani hidup. Semangat. Kasih Sa. Oke, gimana nih kalau Revina gimana? Kalau gue sih paling tantangannya udah bukan adaptasi lagi, tapi mungkin kalau 2020 kali ya kayak adaptasi sama pandemi gitu, baru banget, kondisi baru. Kalau sekarang sih gue ngeliatnya lebih ke tantangannya adalah memaksimalkan peluang dan potensi yang sekarang yang bisa kita lakuin gitu. Dengan kondisi yang kayak gini kita udah bukan adaptasi lagi, tapi kita harus bisa memaksimalkan kondisi sekarang gitu. Karena dengan adanya pandemi ini kita kan dipaksa buat diem di rumah dan kayak banyak waktu luang gitu. Maksudnya waktu luangnya lebih banyak untuk melakukan hal-hal lain. Nah, jadi tantangannya itu adalah memaksimalkan waktu-waktu luang yang gue punya gitu, yang kita punya untuk jadi sesuatu yang produktif dan kayak lebih berguna. Nah, kalau goals aku sendiri sih sebenarnya lebih ke jadi better version of myself aja, karena 2020 tahun yang cukup buruk, kayak adaptasinya susah banget. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain susah banget, apalagi kayak aku orangnya yang extrovert, suka main, jadi kayak harus diem di rumah gitu. Jadi berusaha jadi better version of myself, terus pengen bisa jadi kayak stand on my own 2 feet, be more independent and be more productive gitu. Bener. Ini jadi catatan banget sih. Jadi kita walaupun kita di rumah, kita banyak waktu di rumah, cuma ya waktu luang itu ya emang kita harus gunain sebagai bikin hal-hal yang produktif gitu ya. Jadi kayak nggak sia-sia sih waktu kita di rumah aja gitu kan. Mungkin nanti setelah keadaan membaik, hal itu kan bisa jadi bekal kita untuk kedepannya, entah itu kita jualan ya kan, jadi kayak lebih kita jadi punya bekal gitu untuk kedepannya. Mungkin nanti jualan jadi bisa offline, yang awalnya tadinya online dari rumah gitu kan. Jadi emang harus produktif sih kalau misalnya manfaatin waktu lah pokoknya. Setuju, keren banget. Kayak kalian nggak sih langsung produktif? Gimana? Bikin sick and talk ya. Iya nih, kita setuju nih, bagus. Benar. Oh iya benar. Di tahun 2021 ini, menurut kalian, dari diri kalian sendiri, kalian ini berhasil nggak sih menggapai resolusi atau goals kalian yang di tahun 2021? Misalnya di tahun 2020 itu kan kalian pasti punya keinginan gitu ya di 2021, kayak gue nih mau ini di 2021, gue harus kayak gini segala macam. Nah, karena kita udah di penghujung tahun 2021, nah kira-kira nih resolusi kalian yang saat itu kalian buat itu udah tercapai belum sih? Kalau dari gue alhamdulillah tercapai gitu, karena dengan waktu luang yang tadi kayak aku punya kayak cukup banyak gitu ya waktu luangnya, itu aku bisa lebih produktif, bisa lebih mandiri. Aku juga selain magang, kemarin sempat magang tuh 2, jadi kayak emang super hektik and produktif. Alhamdulillah dapat ilmu banyak juga. Terus jadi bisa lebih mandiri, sama ada proyekan bareng teman-teman juga nih, bikin organisasi kayak semacam stick and talk gini kali ya, bisa disebut kayak creative organization gitu, tentang mungkin karena aku passionate about women, gender equality, a healthy relationship gitu, jadi bikin organisasinya tentang itu sih gitu. Oke. Kalau buat goals ya, sejujurnya mungkin gue bukan orang yang suka matokin terhadap goals. Jadi untuk bicarain kayak resolusi, sejujurnya gue nggak ada buat tahun ini. Cuman gue ada satu tujuan, ya kalau gue nyebutnya misi gue pribadi. Karena di tahun 2020 gue itu banyak dapat kekecewaan. Maksudnya banyak hal yang bikin gue kecewa. Seperti guanya yang nggak produktif, gue nggak bisa aktif di mana-mana, bahkan kuliah pun gue tertinggal. Di tahun 2021, gue pengen gue udah cukup buat hidup yang kayak gini, gue pengen nyoba jadi yang lebih baik, gue pengen buktiin
Kalau misalnya Rifa tuh bukan sekedar anak yang ya udah yang biasa nongkrong doang gitu. Tapi ya udah gue pengen buktiin gue bisa ngelakuin ini, gue bisa bikin ini dan segala macam ya. Dan ya untuk tercapai atau nggak tercapainya sih untuk akhir tahun ini gue rasa ya ada yang tercapai sih. Alhamdulillah ya. Walaupun beberapa mungkin ada yang ya nggak apa-apa lah. Yang penting Revina sama Rifat pasti dari banyaknya resolusi kalian ada pasti yang tercapai banyak lah ya. Pokoknya yang belum tercapai dan ingin masih dicapai, pokoknya semangat terus sampai kalian puas sama apa yang kalian inginkan. Oke. Iya betul banget nih. Nah, kan itu udah ngebahas tuh 2021 kan. Sekarang kita mulai deh move on ke 2022 yang which is kayak tinggal 6 hari lagi gitu kan. Nah, gue mau nanya nih sama Rifa dan Revina. Di tahun 2022 nanti lo ada nggak sih kayak punya goals atau kalau misalnya Rifat kan bilangnya misi ya, itu tuh ada nggak sih goals atau misi baru buat di tahun 2022 nanti? Kita mulai dari Rifat ganti ya, kan tadi dari Revina tuh, sekarang Rifat. Oke. Kita tuh tuker-tukeran aja gitu ya, men? Betul banget. Coba Fat dong ceritain. Oke, buat 2022 misi ataupun resolusi berarti. Ya, or goals, ya, anything you call it. Untuk hal itu, kayaknya gue belum punya misi ataupun goals yang benar-benar spesifik. Cuman gue nggak pernah matokin ini sebagai goals gue karena ya tiap orang harus selalu jadi lebih baik dari tiap tahun ke tahunnya. Bahkan gue patokannya mungkin nggak tahun kali ya. Gue patokannya mungkin ya udah per hari, per minggu mungkin. Ataupun juga bisa gue bangun pagi, gue misalnya orang malas-malasan ya udah goals gue untuk hari itu, gue sore harus jadi orang produktif, gue malam harus bisa ngerjain ini segala macam. Karena menurut gue kalau gue patokin goals dalam kurun waktu setahun, lebih honest, gue bukan orang yang rajin, gue bukan orang yang bisa keep it sama hal tersebut. Jadi gue rasa bakal jadi bullshit kalau misalnya gue punya resolusi dan ya gue bakal ngecapai resolusi gue, bakal ngecapai goals gue dalam kurun waktu setahun. Pokoknya kalau bisa apapun itu yang gue targetin pasti jangka waktunya tuh pendek gitu, nggak mungkin dalam jangka waktu panjang dalam setahun gitu. Jadi emang sebenarnya nggak tergantung sama momentum ya, nggak ngaruh tuh mau tahun baru ataupun pacar baru, nggak tahun baru ya. Nggak dong men, beda. Sama ya. Soalnya gitu deh. Oke, berarti emang nggak terpatok deh ya sama momentum tahun baru gitu. Yang penting apa yang udah terjadi, udah tercapai sekarang kita lihat lagi ke depan kita kayak gimana. Rifat kayak gitu. Terus gali terus lah. Iya, gali terus. Oke, kalau Vina gimana nih, Vin? Buat tahun 2022 nih. Sejauh ini sih kalau goals seriusnya ya, goal seriusnya pengen magang di Kementerian Luar Negeri karena kan kemarin terakhir magangnya di Kementerian Perdagangan kan, jadi kayak masih pengen nih magang di Kemlu, jadi pengennya sih itu, cuman ya mesti lihat nanti deh. Pengen istirahat dulu juga nih kalau awal tahun karena 2021 ini cukup sibuk dengan organisasi, magang segala macam kan. Terus selain itu juga lebih ke pengen bisa edukasi orang-orang tentang gender equality dan healthy relationship gitu lewat organisasi aku yang tadi. Overall kalau 2022 sih maunya makin produktif dan makin dapat menghadirkan hal-hal baik dan bermanfaat juga. Yang penting pengen happy-happy deh 2022 gitu. Oke, jadi kalau misalnya buat Vina tuh di tahun 2022 pengennya awalnya tuh santai aja dulu kali ya, nafas dulu nih. Nafas dulu, bener. Tahun ini kayak hektik banget ya, Vin. Gue liat-liat lo 2 tempat magang. Tidurnya gimana? Apa kabar tidur ini? Jangan ditanya deh, tidak untuk dicontoh soalnya. Iya bener ya. Tapi hebat loh, maksudnya Vina bisa 2 tempat magang gitu kan. Dan juga emang tadi kalau flashback 2021 tuh sempet ini ya, bikin organisasi juga gitu kan. Oke, jadi intinya buat 2022 ini pengen nafas dulu tapi tetap punya goals lah ya yang pengen dicapai. Oke, move on to pertanyaan terakhir nih teman-teman. Ini sebenarnya pertanyaannya simple aja sih.
masih sama 2000 tahun membahas tahun 2022. Gue masih ini nih pengen ngulik-ngulik lagi nih dari narasumber kita. Ada nggak sih? Bukan nggak harus hal yang besar sih. Apa yang pengen banget lo wujudin di tahun 2022 ataupun di awal tahun 2022? Apa sih yang pengen lo wujudin kayak prioritasnya gitu, yang emang lo pengen gitu? Gue pengen masih Dari ngulik-ngulik. sebanyak ininya ya, sebanyak resolusi yang mereka punya, yang prioritasnya itu yang apa gitu ya, Men? Yang nomor 1 paling atas nih gitu. Sekarang kita mulai dari Revina, gantian ya. Kalau nomor 1 susah nih jujur ya milihnya, pertanyaannya agak bikin mikir nih. Mikir ya, tapi kan asik. Kalau nomor 1 mungkin sebenarnya lebih ke pengen bikin dampak baik gitu, ya dampak baik yang lebih besar, lebih luas gitu ke orang-orang sekitar atau ke teman-teman. Tentang itu sih, sama karena passionate-nya woman, gender equality, jadi masih pengen ke gender equality dan healthy relationship, pengennya organisasinya sekalian promo, follow ya Damping Setara. Jadi pengennya Damping Setara bisa tambah luas dan edukasinya makin bisa lebih luas. Mungkin bisa collab kali sama Stick and Talk ya nanti. Langsung aja ya kita boleh, langsung aja, gampang gitu, kita bisa omongkan baik-baik. Baik-baik tuh. Oke, jadi emang itu ya priority-nya ya tahun 2022. Priority-nya, ya. Betul. Terus collab sama Stick and Talk. Iya, itu ya. Ditunggu ya. Iya, ditunggu ya, kita ditunggu. Langsung. Boleh. Nah, kalau Sifat gimana Sifat? Nih Fat, gue pengen ngulik-ngulik dari narasumber yang satu ini nih. Asik kayaknya jadi Fat nih. Astaga, ngomongin goals lagi. Buat 2022, apa ya yang ingin gue capai dalam waktu dekat ini? Yang pasti gue pengen cepet-cepet lulus kuliah karena ya udah nggak betah, itu udah pasti. Itu kayaknya bukan nomor 1, emang udah kewajiban sih. Iya sih, tapi jadi nomor 1 ya kayaknya. Tetep lah, itu juga bisa sih jadi nomor 1 gitu kan. Tapi ada satu lagi yang pengen gue dapetin, yang pengen gue lakuin di 2020. Gue pengen kan ibaratnya waktu gue untuk produktif di himpunan kampus itu udah selesai. Tapi ibaratnya gue masih pengen ngelakuin hal lagi buat anak-anak Ilkom. Jadi gue tuh anak komunikasi, gue pengen buktiin, gue pengen ngasih lihat bahwa dunia politik itu luas. Bukan politik tuh bukan cuman hal-hal yang kayak hal yang udah kuno, tua, yang anak muda tuh pada nggak bisa masuk, tapi ya sekecil lu dan temen lu aja juga bisa berpolitik gitu. Gue pengen nyadarin itu ke ya anak-anak muda sih ibaratnya. Dan semoga jangkauannya bisa luas gitu, bukan cuma anak kampus, tapi bisa di luar anak kampus, bisa teman-teman gue di luar kampus. Itu sih yang gue harapin. Oke. Jadi selain tadi, kalau kuliah wajib kali ya, emang wajib gitu kan. Nah juga pengen tuh tahun depan lulus. Berarti yang priority-nya tuh ngasih insight baru ya tentang politik ke anak-anak Ilkom, ataupun nggak harus anak Ilkom sih sebenarnya, bisa ke siapa aja kan. Jadi kayak bagi perspektif ya, kayak program TTP ini ya. Ya bisa jadi. Kita collab kali ya. Boleh collab juga, nggak mau kalah gue. Oke. Jangan mau kalah, bisa. Oke, kita bareng ya collab. Kok kompetitif banget sih kayak Rifat nih. Oke, jadi emang sih kalau misalnya emang dilihat dari tahun ini, benar tadi Revina juga bilang kalau misalnya di tahun ini tuh udah waktunya bukan kita adaptasi lagi, tapi kita gimana kita manfaatin waktu. Terus juga di tahun 2022 nanti ada menarik juga nih, karena Rifat ini nggak tergantung momentum ya bikin goals, karena kan itu juga menurut gue itu hal yang baru juga, mungkin buat Sasa juga baru ya, karena kan kebanyakan orang ya bikinnya pada saat momentum tahun baru gitu kan. Tapi nggak apa-apa, which is itu yang ngebuka pandangan kita terhadap setiap orang kan beda-beda ya gitu kan, terhadap mencapai goals-nya gitu. Oke. Ini sebenarnya udah selesai sih, tapi kayaknya pengen ngobrol lebih lanjut, cuma kan waktu kita terbatas ya. Mungkin kita bisa lagi
ngobrol di program selanjutnya, TTP episode 6. Mau lagi boleh, atau kita collab abis ini boleh banget. Oke, makasih banget nih. Gue sama Sasa sama Nabil juga mau ngucapin makasih banget buat Revina yang produktif ini ya tahun ini, dan Rifa juga yang walaupun banyak obstacle tetap happy di tahun ini, dan makasih juga udah mau ngobrol banyak, terus udah luangin waktunya. Semoga nih teman-teman yang nonton TTP episode 5 ini bisa dapet insight baru. Dan akhir kata dari gue, Ramen atau Sasa, mau nambahin lagi? Cukup ya. Nanti cukup pada iya, kita ngobrol di next episode kayaknya ya. Oke. Boleh tuh, seru sih. Seru banget kan. Oke, gue bilang makasih dan mau minta maaf banget kalau misalnya gue dan Sasa ada kata-kata yang menyinggung atau kurang enak di hati. Sekian di session kita hari ini. Gue alias Ramen dan Sasa, kita berdua pamit undur diri. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye. Thank you semua.